Izinkan saya merefleksi secara kritis dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah tadi menyimak beberapa video dan membaca 3 tulisan beliau. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah tentang perubahan, yang mana beliau pernah berkata pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan, yang mana kebudayaan bangsa itu senantiasa mengalami perubahan demi perubahan karena terjadi clash of civilization, yakni terjadi benturan budaya lokal, budaya bangsa Indonesia berhadapan dengan budaya-budaya dari luar. Maka dari itu terjadilah pertemuan antara budaya dan terjadilah perubahan budaya tersebut. Sehingga pendidikan itu tidak boleh statis. Pendidikan harus bisa menjawab tuntutan zamannya. Dan dalam perubahan tersebut, kita harus memperhatikan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu juga kita harus memperhatikan prinsip perubahan keadaan. Dalam bahasa Ki Hajar Dewantara adalah memperhatikan trikon. Yang pertama, kontinuitas, yang mana perubahan itu harus berakar kepada nilai budaya bangsa Indonesia yang hakiki dan luhur. Tidak boleh terputus dari nilai budaya bangsa Indonesia yang hakiki yang luhur. Yang kedua, perubahan itu harus konvergensi, yaitu memanusiakan manusia dan memperkuat kepada nilai kemanusiaan, bahwa pendidikan itu berubah namun berporos pada nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, perubahan itu harus konsentris, harus menghargai keragaman, beda agama, beda suku, beda bahasa, itu harus saling menghargai perbedaan tersebut, namun sama-sama melakukan perubahan. Kemudian yang berubah dari pendidikan yang dilakukan, perubahan apa yang dilakukan dalam pendidikan tersebut adalah merubah budi pekerti, ya, yang mana budi pekerti ini harus diusahakan selaras, ya, antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Kemudian keselarasan budi pekerti tersebut, ya, harus terus dilatih kepada anak melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan diri anak. Kemudian anak dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa anak tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti anak tersebut harus terus dilatih agar mereka memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri, kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, bahwa kita sebagai pembelajar atau guru, kita harus bisa menuntun, ya, anak-anak kita melakukan perubahan, ya, melakukan perubahan agar cipta, rasa, karsa, dan karya mereka seimbang. Selain itu, kita juga bisa memberi teladan kepada mereka, ya, teladan bagaimana menyeimbangkan antara cipta, rasa, karsa, dan karya seperti itu. Ketika kita menjadi pembelajar atau guru, pada saat itu juga sebenarnya kita sedang menjadi pembelajar atau murid.
Ketika kita menjadi guru, saat itu juga kita sekaligus menjadi murid. Murid dalam hal apa? Kita menjadi murid, ya, bagaimana bagaimana kita dapat belajar, ya, bagaimana kita belajar menuntun anak dengan baik dan bagaimana belajar menjadi teladan yang baik, bagi anak dalam hal perubahan, eee, budi pekerti, seperti itu. Kita harus bisa memberikan teladan yang baik, bagaimana menyeimbangkan budi pekerti kita.